Good morning. Hari ini aku long run 14 km dan akan aku lakukan di Rockwood Park. Aku lagi ada di sebelah Fisher Lakes. Ya, ini adalah venue race 10K yang akan aku jalanin tanggal 25 Mei 2024. Ya, masih 2 minggu lagi. So hari ini aku mau recce ya race course-nya. Sebenarnya mulainya tuh ya di ujung jalan ini nih. Ya, di jalan mulainya di sana, cuma lagi ada event juga. Ada jalan untuk kids, something like that. So, aku akan jalan terus, coba untuk mulai dari sebelah sana. Ya, kita akan jalan ke seberang danau dan mulai dari sebelah sana. Oke. Sebelumnya, makan gel dulu. Tadi aku udah pemanasan selama 15 menit. Aku jogging dan jalan pelan aja. Terus 10 menit kemudian sekarang aku mau stretching dulu. Oke, kita mulai ya. Oke, pertama-tama melewati lapangan parkir di belakang. Terus kita masuk ke sini. Tahun lalu saat tanjakan, orang-orang tuh pada tetap lari, tapi aku selalu jalan. Dan hari ini pun aku jalan kaki. Baru kalau udah sampai sini, nah, kita lari. Salah jalan, belok kirinya kecepatan. So, untung belum terlalu jauh. Karena aku ingat, kayaknya race course-nya nggak ada jembatan ini deh. Nah, kayaknya kita nggak ngelewatin jembatan. So, aku pasti salah jalur. Yuk, kita balik lagi.
Tiap tanjakan jalan. Amburadul. Oke, saat ini aku nyaman banget berlari di dalam trails dengan pace 9:40. So, I'm gonna keep it that way. All those chickadees are singing. Ambil napas dulu. Nggak lama-lama kok. Heart rate aman. 130. Zona 2 tuh. Tapi nggak apa-apa. Kita push saat race day aja ya. Oke, yuk. Lanjut. Yang aku pahami setelah 1 tahun belajar lari. Barusan tuh aku lari. Heart rate stay di zona 2. Itu yang aku suka. Walaupun tetap lamban. Tapi heart rate menyamai gitu loh dengan kecepatan. Kalau dulu pace 10, heart rate ku 180. Ya. Jadi aku seneng karena ada kemajuan. Kalau masalah kecepatan belum lah. Aku nggak pernah latihan kecepatan juga. Terus latihan angkat beban juga, strength training juga baru di tahun kedua ini aku terapkan, dan baru total selama 1,5 bulan. So belum lah ya, nanti hasilnya masih jauh. Kita nikmatin aja kemajuan yang ada saat ini. Pas reiki aku gunakan juga untuk milih-milih di mana kakiku akan berpijak. Kalau saat tanjakan mah no problem karena aku emang jalan. Tapi pas turunan itu yang bahaya tuh. 3 kali aja tadi ya, oleng gini hampir kekilir. Di turunan kayak gini kalau batunya halus mana problemo juga. Tapi kalau batunya kayak gini, nah bingung dah tuh kita. Akar-akar penuh dengan jebakan-jebakan setan. See? As soon as I say setan, kesandung. Look at that. Mumpung masih latihan, berhenti dulu untuk menikmati keindahan alam. Lihat nih. Lucu banget. Tuh, udah mulai pada bermunculan. Kelihatan nggak ya? Nih, sepanjang trail juga banyak. Ya kalau bisa jangan melipir-melipir kemana-mana, tetap di trail, tetap di designated trail biar nggak pada nginjek. Ya, tanaman-tanaman yang baru tumbuh. They're so pretty. Saatnya turunan, saatnya kencang. Pace 6.
keluar tanjakan, jalan lagi. Gitu aja terus, tarik ulur. Akhirnya keluar juga dari Trail Simon Says yang na'udzubillah beratnya. Terus orang kok bisa ya habis itu tetap lari. Ini nih, ini tanjakan loh, terus sampai sana. Nanti ada yang lebih curam lagi naik ke atas. Orang kok bisa lari terus dari dalam keluar, tetap lari. Aku kalau udah sampai sini langsung otomatis jalan. That's it. Kapan ya aku bisa kayak begitu ya? Bisa lari effortlessly sepanjang trail. Today masih bisa dibilang 50-50. 50% lari, 50% jalan. Ya. Oke. Sambil cerita dikit ya soal race tahun lalu. Aku sempat filmin sih tapi kualitasnya jelek banget. Jadi aku nggak udah aku upload tapi aku take down lagi. Iya, jadi tahun lalu itu dari awal aku udah pelari nomor terakhir. Lagian aku lumayan sok tahu ya. Jadi saat itu aku baru pertama kali mulai belajar lari. Jadi untuk memotivasi diriku, aku sign up aja untuk lomba lari. Dan aku gak nyangka ternyata lomba larinya sebrutal tadi. Dan akan sebrutal seterusnya. Tapi aku ikut aja untuk memotivasi. Dan dari awal aku sudah menjadi pelari terakhir. Sepanjang perjalanan pelari terakhir. Baru setelah hampir habis ya, mungkin di kilometer ke 8 mungkin, ada satu pelari di depanku yang agak kesulitan karena waktu itu emang panas banget. Hi birdies, banyak banget burung-burung di sini. Jadi aku ngelewatin dia, tapi aku dan dia finish cuma selang 2 atau 3 detik. So technically aku bisa dibilang aku pelari paling terakhir lah. Dan kalau tahun ini begitu juga, gak apa-apa, biarin aja. Hi butterfly, yang penting aku happy. Dan sotoy, keep up the sotoy attitude. Sotoy serasa bisa gitu larian di sini, but why not? Kalau nggak sotoy, nggak bakal bisa ketemu yang kayak begini. Coba kalau nunggu jago lari, kalau nunggu lari cepet, nggak bakalan bisa ikut seseruan lari lomba di tempat-tempat kayak begini. Will I ever be fast? I don't know. Maybe I'll never be fast, but that's okay. I'm gonna keep on running. Yang penting finish ya. Okay, let's go. Udah 40 menit berlalu. Ya. Oh, nice gazebo.
Ini kalau nggak reki bakal nyasar-nyasar nih. Ini trail ini nggak kelihatan nih. Kilometer 4 13.25. Saat rest day aku harusnya bisa lari sih di sini. Cuman aku tarik napas dulu deh. Di sini biasanya section dimana orang-orang pada ngebut, pada ngacir setelah terhambat tadi ya di dalam trails di atas bukit tadi. Di sini pada ngebut. I will too. Don't you worry, I will too. Sebelum masuk trail lagi, gel number 2. Jadi roughly di tengah-tengah perjalanan ya, sekitar 50 menit. Sekarang kita akan masuk ke trails namanya apa nih? It's gotta go. Ya, kita tarik napas dulu. Udah 53 menit. Baru 4 kilo 79. OMG. Let's go. Nah, section yang kedua ini nggak terlalu menantang seperti section pertama, tapi panjang sekali. So, aku akan coba untuk di pace yang santuy tapi tetap rolling gitu ya. Agak lebih cepat dari santai pastinya, tapi tetap rolling. Just for your information, di sini nggak ada beruang, nggak perlu takut. Cuman aku kadang suka takut mengagetkan rusa. Mereka sangat gentle, tapi aku takut mereka tiba-tiba lompat gitu loh, mencoba melarikan diri dan lompatnya ke aku. That's just my trail thoughts, one out of many. Nanti saat race day, sepertinya aku tidak akan ngomong sama sekali atau nggak banyak ngomong, bahkan tidak ngomong sama sekali. Bukan karena nggak sanggup aja, tapi satu, nanti takutnya nggak fokus ke trails dan kenapa. Kalau sekarang kan kita lagi tamasya nih, jadi aku bisa berhenti kapan aja dan ngomong. Tapi nanti nggak akan. Tapi aku akan coba untuk memfilmkan race-nya ya. Ya yang pertama tadi supaya aku fokus ke trails dan nggak jatuh. Terus yang kedua, biar mindsetnya tuh mindset yang benar, mindset
race day. Karena aku sekarang kalau aku sambil ngevlog, sambil ngomong gini, aku tuh mindsetnya tamasya gitu. Tapi saat race day, mindsetku mindset race. Dan kayaknya aku nggak bisa gitu loh jump back and forth dari otak yang la 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 sama yang serius gitu. So yeah, just heads up. Tapi mudah-mudahan vlognya tetap menarik untuk ditonton dan yang pastinya memorable untuk aku, karena vlog-vlog pertama ini adalah vlog yang sangat penting dalam perjalanan lariku, karena aku benar-benar mengabadikan awal-awal aku belajar lari, dimana aku kewalahan kayak sekarang, terus lamban, super lamban, tetapi aku tetap bergerak, and that's what's important. Dan aku pengen itu diabadikan di vlog-vlog ini, supaya someday, ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, aku bisa melihat ke belakang dan thank myself, this particular self today, for doing this. Nanjak lagi, always and always. Astaga, seberat ini medannya. Elapsed time-nya udah lebih lama daripada race day tahun lalu. Dan aku masih belum mencapai 6 kilo. Course-nya jalan aja lah, ntar lari pas race day aja. Gila nggak? Barusan ada yang lari juga, tapi dia udah ngacir entah kemana. Oke, kilometer 6, pace 13 sekian. Hancur-hancuran, hancur-hancuran. Wow, lihat deh guanya. Ada gua, namanya House Cave. Aku nggak sadar tahun lalu kalau ada gua di sini. Pretty deep. Ya. Wait a minute, am I supposed to go this way? Bentar, kita cek course dulu. Kayaknya aku harusnya lewat sini deh. Oh, pantas saja tahun lalu aku nggak ada goa, karena emang nggak lewat situ. Oke, Rock Paddle Road. Hampir nyasar. Okay, this is the right one. I recognize this path. Nggak ada tenaga guys, nggak ada tenaga sama sekali. Nih di sini tepat tahun lalu aku nyalip pelari lain nih, dan nggak jadi pelari nomor paling terakhir, paling bontot.
Tapi nggak tahu deh ceritanya tahun ini kayak gimana. Kayaknya aku bakal jalan terus sampai kita keluar ke temu sama yang namanya Mayflower Lake. Ya, ada danau Mayflower. Ya. Kilo 6,36 kilometer. Waktunya 1 jam 15 menit. But this section is beautiful, very beautiful. Makanya someday aku pengen hiking biar aku bisa menikmati indahnya trail ini. Apa tatitut? Alright. Yay, we're out. Ketemu Mayflower Lake. I'm really not enjoying this one. Aduh, kesel. Gara-gara kesel jadi ngambek, nggak mau lari. Berat banget. Duh, cakep banget. Pengen nyemplung rasanya. Kita ke bawah dulu yuk. Kita lihat dari dekat. So pretty. Ya, lanjut lagi. Kita mulai lari ya. Kayaknya aku tahu kenapa aku nggak punya tenaga sama sekali hari ini. Karena sarapannya tadi cuman pisang sama sehelai roti. Ya, saat race day nggak bakal kayak begitu. Harusnya makan Indomie sama 2 telur. Tuh. Mantap. Yang penting hari ini judul latihannya time on feet deh. Yang penting 14 km kelar. Nggak tahu caranya kayak gimana. Ya mau merangkak, ya mau guling-gulingan, atau jalan sepanjang trail. Yang penting kelar. Sudah 1 jam 24 menit. Dan sudah 7,11 km. Ya, setelah melihat tadi di jam ya, udah 7 kilo. Langsung apa ya, spiritku tuh terangkat ya, naik lagi. Dan aku merasa, oh, I can do this. I can definitely do this on race day ya. Di sini nanti aku bakalan lari ya, nggak jalan kayak gini ya. Main mapping ya, kita mau mapping di mana bisa jalan, di mana harus lari, di mana merangkak kalau perlu merangkak. Whatever we need to do to get to the finish line.
Okay, I'll do it. Kalau aku pribadi ya, kalau udah lunglai kayak begini, terus masih di dalam trail, mendingan jalan. Kalau enggak nyusruk, beneran deh. Ini batu-batu kayak begini, goodbye. Udah sepanjang trail jalan tadi sampai sekarang. I just wanna go home. Aduh, nggak seciri biasanya. Bahkan terngiang-ngiang di otakku. It's just a race, really. Kalau malas nongol juga nggak usah lah nongol saat race day. Itu bermain-main tuh di kepala tuh. The only thing yang membuat aku tidak akan datang saat race day adalah kalau sakit. Ya kalau sakit mau gimana lagi kan. Tapi aku pasti datang. Tapi ya itu dia yang bermain-main di kepala. Alah nggak usah lah, nggak usah datang aja lah. Berat banget course-nya, belum siap kali aku. We'll see. Yang penting maju aja terus, jalan terus. Baru 7,9 kilo, udah 1 jam 35 menit. Tahun lalu aku udah finish 1 jam 35. Sebentar lagi. Tapi sekarang masih jauh, masih 2 kilo lagi. Tanjakan kayak begini di akhir race itu menyebalkan sekali. Pahaku udah cenut-cenut, betisnya juga udah mulai kayak kram gitu. Aku udah banyak minum electrolytes sih, udah mendingan. Ayo maju terus. Ya, dikit lagi. Udah 8,88 kilo. 1 jam 45. Akhirnya bisa lari. Dan apaan sih tadi tuh? That was hard. Oke, kelarin ya. Habis itu berdoa, mudah-mudahan setelah selesai dibeliin McD sama Papa L. Amin. Gas. Tuh yang pada suka camping udah pada nyampe tuh. Ya, if you have motorhomes, bisa parkir di sini. Spend the whole week or 2, or even a month. In St. John NB. Beautiful place. Cool. Oke, kilometer 10, pace 9 sekian. Yuk kita matiin ya. Kita save dulu. Are you ready? 10 kilo. Time ya.
1:56:51. Jadi 1 jam 51 menit. Pace-nya 11:40. Jauh ya dari pace 9 ya. Kalau untuk Rompin Rockwood, goal pace-ku itu saat race day 9 per kilometer. Jauh ya. Kalau untuk yang St. Andrews 8:30. Doakan ya kita nyampe pace 9. Yuk, sementara sekarang kita jalan dulu ke mobil. Aku lanjut lagi nanti. Oke. Lari pelan sebentar sampai mobil. Habis itu kita sudahi perlarian hari ini. Thank you ya, udah nemenin aku berkeluh kesah hari ini. 2 minggu lagi, ya 2 minggu lagi menuju race day. Doakan aku bisa sesuai dengan pace yang aku targetkan. Ya, finish strong, nggak ada kecelakaan satu apapun. Ya, bye. Bener aja, rezeki anak rajin. Dibeliin Big Mac sama Papa L. Alright, let's dig in. Penampakan Big Mac di sini, apakah sama kayak di Jakarta? Maybe similar. Oke, aku bawa sambal. Bye babies. Anginnya agak terlalu semeriwing deh. Kayaknya aku lanjut makan di mobil aja. Are you guys done? Sit down in the car. Nice See how many beach. sea glass we have? Tuh, ramai. I have 6. You have 6? Yeah, I What do you have? 9. Wow. Oh, I think sea it's glass. glass There's a lot. bottles that got softened by the water. Yeah. And the sea that glass. neat? It's sea glass. We have Oh, sorry. 2, That's 3, neat. 4, 5, 6, 7. Sea glass. Yeah, 7, 8, 8. Oh, did I call it saw glass? 9,